Awalnya Tati asal Sumatera Barat menikah dengan pria Inggris dan pindah menetap di Inggris dengan harapan akan bahagia di tempat yang baru. Sayangnya, pernikahan Tati berakhir dengan perceraian. Meski sempat kecewa, Tati perlahan bangkit. Tapi sebelum kebahagiaannya tercapai, hidupnya berakhir di usia ke-41 dan semuanya akibat ulah si tukang keju. Erma Tati lahir tahun 1966 di Sumatera Barat. Teman-temannya biasa memanggilnya Tati. Dia berasal dari keluarga sederhana. Tati punya cita-cita, dia ingin hidup lebih baik dan bisa membantu kehidupan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Sepertinya cita-cita tersebut akan terwujud ketika di tahun 1995 Tati berjumpa seorang backpacker asal Inggris bernama Jason Rogers. Saat itu Jason sedang berkeliling Indonesia dan kemudian bertemu Tati. Keduanya pun jatuh cinta yang berlanjut ke jenjang pernikahan di tahun 1996. Pada tahun yang sama, Jason memboyong sang istri yang kini bernama Erma Tati Rogers ke Inggris. Di Inggris mereka sempat tinggal berpindah-pindah karena pekerjaan Jason sebagai chef sebelum akhirnya membeli rumah di daerah pinggiran Guernsey tidak jauh dari kota Wrexham di North Wales. Pernikahan yang awalnya dikira indah kini mulai bermasalah. Tahun 2003 mereka berpisah dan pada tahun 2006 resmi bercerai setelah Jason meninggalkan Tati karena perempuan lain. Sendirian di negara orang, jauh dari keluarga dan ditinggalkan suami, Erma Tati sempat terpukul oleh perceraian tersebut. Semua impiannya seolah buyar, tapi perlahan dia bangkit, pindah ke sebuah flat yang masih berada di wilayah Guernsey dan tinggal seorang diri. Tati bertekad suatu hari akan menemukan pria setia dan bisa membentuk sebuah keluarga bahagia. Di daerah tempat tinggalnya, Erma Tati dikenal sebagai sosok ramah, populer, dan memiliki banyak teman. Salah satu sahabatnya adalah Hannah Sabrun, seorang perempuan Inggris yang menikah dengan pria Indonesia. Karena dukungan teman-temannya juga, kehidupan Tati pasca perceraian mulai membaik. Dia berharap tahun baru 2008 akan menjadi sebuah awal baru yang baik juga untuknya. Memasuki tahun baru 2008, Erma Tati menelpon ayahnya Sabri Jalil pada tanggal 3 Januari. Tati memang teratur menelpon keluarganya di Sumatera Barat. Keluarganya sangat sayang pada Tati sebab dia baik dan perhatian. Tati sering mengirim pakaian dan boneka kepada keponakan-keponakannya di kampung. Dia juga selalu membantu perekonomian keluarganya yang susah. Semua nomor telepon orang-orang terdekatnya dicatatnya baik-baik di buku agenda merah miliknya. Juga semua jadwal kegiatannya termasuk janjinya pada tanggal 5 Januari untuk menghadiri undangan makan siang di rumah sahabatnya Hannah Sabrun. Rencananya Tati akan membawa makanan Indonesia. Ketika tanggal 5 Januari tiba, Hannah Sabrun dan ibunya sudah menyiapkan makan siang di rumah mereka. Mereka menunggu Tati yang tak kunjung datang. Beberapa kali Hannah mencoba menghubungi ponsel Tati tapi tidak ada jawaban. Tati tidak pernah seperti ini. Kalau dia berhalangan datang, dia pasti bilang, kata Hannah agak cemas pada ibunya. Setelah menunggu beberapa jam dan Tati tak datang juga, Hannah dan ibunya memutuskan mendatangi flat Tati. Mereka khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Tati. Mungkin saja Tati sakit sebab akhir-akhir ini dia semakin kurus karena melakukan diet ketat agar langsing. Setiba di flat Tati, Hannah dan ibunya mengetuk pintu berkali-kali tapi tak ada jawaban. Mereka melihat dari balik jendela tapi tidak terlihat apa-apa. Mereka ingin masuk tapi tidak punya kunci. Cara satu-satunya adalah meminta bantuan polisi Wrexham. Mereka meyakinkan polisi bahwa keadaan ini sangat tidak normal sebab Tati tidak pernah menghilang begitu saja tanpa memberitahu siapapun. Polisi pun mendatangi flat Erma Tati. Mereka mendobrak pintu flat dan masuk ke dalam. Semuanya terlihat normal, tapi Tati tidak ada. Di atas meja, polisi menemukan bon belanjaan dari supermarket tertanggal 4 Januari 2008. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengecek CCTV di supermarket yang menunjukkan Tati terlihat sehat dan sedang berbelanja pada siang hari tanggal 4 Januari. Selain bon belanjaan, polisi menemukan buku agenda merah milik Tati. Di dalam buku merah tersebut terdapat nama dan nomor telepon semua kenalan Tati.
Di buku tersebut juga tercatat semua jadwal kegiatan Tati. Dari buku itu, polisi mengetahui bahwa terakhir Tati menelpon seorang pria bernama Lukas Respondek pada tanggal 4 Januari. Berbekal informasi tersebut, polisi segera mendatangi Lukas. Lukas Respondek adalah seorang imigran asal Polandia yang tinggal dan bekerja di Inggris. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Lukas mengatakan dia dan Tati adalah teman. Tati pernah menampung istri dan anak-anaknya saat mereka dulu pertama kali tiba di Inggris. Menurut Lukas, dia baru saja pulang liburan dari Polandia pada tanggal 4 Januari 2008. Istri dan kedua anaknya masih di Polandia dan akan menyusul pulang ke Inggris. Begitu tiba di rumah pada tanggal 4 Januari malam, dia langsung mengunjungi Tati dengan mobil untuk memberikan oleh-oleh padanya. Saat dia akan kembali ke rumahnya, dia memberi tumpangan pada Tati yang akan mengunjungi seorang teman. Dia menurunkan Tati di pinggir jalan dan itulah terakhir kali dia melihat Tati. Polisi mencatat semua informasi dari Lukas dan yakin Lukaslah orang terakhir yang melihat Tati. Mereka minta kerjasama Lukas untuk menyerahkan ponsel, komputer, dan kamera digital miliknya untuk diperiksa. Lukas sangat kooperatif dan sukarela memberikan semuanya kepada polisi untuk membuktikan dia tidak bersalah atas hilangnya Tati. Sementara itu, polisi melakukan pemeriksaan forensik di flat Tati dan menemukan cairan sperma Lukas di tempat tidur Tati. Hal ini menimbulkan pertanyaan di pihak polisi sebab menurut Lukas, dia dan Tati hanya teman dan tidak punya hubungan spesial. Jika begitu, mengapa cairan sperma Lukas ada di ranjang Tati? Polisi menyodorkan bukti tersebut kepada Lukas. Aku dan istriku pernah berhubungan seks di ranjang Tati sewaktu kami kesini dan Tati tidak di rumah, jawab Lukas. Ketika polisi mengkonfirmasi istri Lukas, dia membenarkan hal itu. Meski demikian, kecurigaan polisi pada Lukas semakin kuat. Di komputernya terlacak bahwa Lukas melakukan pencarian bagaimana cara mengubur jasad di mesin pencari. Polisi juga memeriksa kartu kredit Lukas dan menemukan dia membeli koper, sekop, terpal lakban, dan senter. Menurut polisi, alat-alat tersebut diperlukan untuk membawa dan mengubur jasad seseorang. Yang lebih mencurigakan lagi, Lukas sudah jelas berbohong tentang hubungannya dengan Tati yang dikatakannya hanya sebatas teman. Sebab di dalam kamera digital Lukas, polisi menemukan foto-foto seksi Erma Tati. Kemungkinan Lukas dan Tati sudah cukup lama berhubungan sejak mereka dulu sama-sama bekerja di pabrik susu dan keju. Di pabrik itu, Lukas bekerja sebagai pemotong keju. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi akhirnya menangkap Lukas. Pria tersebut berkali-kali membantah dan mengatakan dia tidak tahu menahu tentang hilangnya Tati. Lukas kemudian bisa bebas dengan jaminan uang. Sementara itu, investigasi berjalan terus, namun memasuki musim gugur 2008, investigasi mandek. Lukas tetap tidak mengaku dan keberadaan Tati pun tidak diketahui. Dugaan polisi, Tati sudah mati dibunuh oleh Lukas. Tapi, di mana jasadnya? Untuk memecahkan kasus ini, pemerintah setempat menawarkan hadiah uang 100.000 pound sterling kepada pihak yang bisa memberikan informasi akurat, tapi tawaran ini tidak menghasilkan apa-apa. Polisi akhirnya memutuskan melakukan surveillance operation. Mereka memata-matai setiap gerak-gerik Lukas Respondek sepanjang hari. Tentu saja Lukas tidak menyadari hal ini. Hasil surveillance menunjukkan Lukas sering mengunjungi sebuah lahan kosong di wilayah Erddig tak jauh dari Wrexham. Polisi yakin di sanalah Lukas mengubur jasad Tati. Tapi lahan kosong itu begitu luas. Polisi tidak tahu di mana tepatnya Lukas mengubur Tati. Kemudian pada bulan Maret 2009, polisi membuat jebakan pura-pura melakukan penggalian besar-besaran dengan diliput media untuk memancing reaksi Lukas. Tindakan polisi ini menunjukkan seolah-olah mereka sudah tahu pasti tempat Tati dikuburkan. Pancingan polisi berhasil. Melihat hal tersebut, Lukas panik. Suatu malam dia kembali ke lahan kosong dan berusaha memindahkan jasad Tati ke tempat lain. Tapi usahanya gagal sebab jasad Tati sudah membusuk. Dalam keadaan takut dan putus asa, akhirnya Lukas menyerahkan diri kepada polisi. Apakah masalah sudah selesai? Belum. Lukas membuat pengakuan aneh yang bikin polisi jengkel. Dia menegaskan dia tidak membunuh Tati. Ceritanya begini.
Pada tanggal 4 Januari, setelah Lukas berkunjung ke rumah Tati, lantas bersama-sama mereka ke rumah Lukas. Di rumah Lukas, saat di kamar mandi, mendadak Tati pingsan dan mati, mungkin karena sakit, begitu menurut Lukas. Karena panik dan takut ketahuan istrinya yang berada di Polandia ada wanita mati di rumah mereka, Lukas memutuskan menguburkan jasad Tati di lahan kosong di Erdijk. Tati mati karena sakit, bukan karena aku bunuh. Begitu tegas Lukas Respondek berulang-ulang. Tentu saja polisi tidak percaya dengan pengakuan itu. Tidak masuk akal. Seharusnya kalau kau lihat Tati pingsan, kau panggil ambulans, bukannya malah menguburnya begitu saja di lahan kosong. Lukas Respondek, lelaki berusia 27 tahun itu pun menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menurut polisi, motif Lukas membunuh Tati karena marah Tati memaksanya menceraikan istrinya sebab hubungan mereka yang semakin intens. Jasad Erma Tati Rogers yang telah membusuk ditemukan polisi pada bulan Maret 2009, sekitar 14 bulan sejak dia dilaporkan hilang. Kemudian pada bulan April 2009, jasad Tati diterbangkan ke Payakumbuh untuk dikuburkan oleh keluarga di kampung halaman. Tahun 2010, Duta Besar RI untuk Inggris menyerahkan penghargaan kepada 30 anggota polisi Wrexham atas keberhasilan mereka mengungkap kasus kematian Erma Tati Rogers yang mengenaskan di tempat perantauannya di Inggris.